Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Nur Latifah dengan NPM 201100025, kelas 4A Manajemen Break A. Di sini saya akan membahas mengenai satu submateri dengan mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan dosen pengampu yaitu Bumia Kusmiati, SEMM. Nah, submateri yang saya akan bahas yaitu bab 2 mengenai metode manufaktur. Apa sih yang akan kita bahas dalam metode manufaktur? Yang pertama yaitu pengertian metode manufaktur, kedua, faktor yang mempengaruhi metode manufaktur, ketiga, klasifikasi metode manufaktur, keempat, pemilihan metode manufaktur, dan kelima, kesimpulan. Teman-teman, yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian metode manufaktur. Kombinasi operasi dan aktivitas yang digunakan untuk membuat barang dan jasa dikenal sebagai sistem atau metode manufaktur. Oleh karena itu, metode manufaktur ini dapat dipandang sebagai kelompok subsistem yang independen. Masing-masing subsistem ini melakukan fungsi yang berbeda. Nah, subsistem ini yang berbeda dapat menjalankan fungsi yang berbeda, namun mereka saling terkait dan perlu disatukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Metode pembuatan ini perlu berinteraksi dengan lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Lingkungan eksternal itu terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, serikat pekerja, dan lain sebagainya. Dan lingkungan internal yaitu pemasaran, personalia, dan akun. Pemilihan metode manufaktur merupakan keputusan strategis bagi sebagian besar organisasi. Keputusan tentang metode manufaktur terbukti akan sangat merugikan bagi organisasi. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi metode manufaktur. Tidak ada metode manufaktur yang terbaik untuk produk apapun. Pemilihan metode tergantung pada berbagai keadaan yang akan dibahas kemudian. Tetapi, apapun metode yang akan dipilih, pada prinsipnya harus memenuhi dua tujuan sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kita harus dapat memenuhi spesifikasi produk akhir. Kedua, hemat biaya. Adapun faktor-faktor yang menentukan pilihan proses pembuatan ini, yang pertama, pengaruh volume dan variasi. Kenapa? Karena variasi produk yang tinggi, yaitu banyak variasi produk dalam satu atau beberapa unit, membutuhkan tenaga kerja yang sangat terampil, mesin tujuan umum, sistem perencanaan, dan kontrol produksi yang terperinci dan canggih. Dan variasi produk yang rendah, yaitu satu atau sedikit produk yang produksi dalam volume besar, memungkinkan penggunaan tenaga kerja berketerampilan rendah, proses produksinya massalnya sangat otomatis, menggunakan mesin tujuan khusus, dan sistem perencanaan kontrol produksinya yang sederhana. Dan yang kedua yaitu kapasitas pabrik. Volume penjualan yang akan diproyeksi merupakan faktor utama dalam menentukan apakah perusahaan itu harus melakukan proses intermittent atau perusahaan itu harus melakukan prosesnya itu berkelanjutan atau tidak. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas produksi. Fleksibilitas ini menyiratkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Fleksibilitas ini beragam produk yang saling terkait. Yang keempat yaitu waktu tunggu. Kenapa bisa disebut
Waktu tunggu pengiriman ini diharapkan oleh pelanggan, yaitu yang pertama, seberapa cepat si permintaan itu harus dipenuhi tanpa kehilangan penjual. Yang berpengaruh utamanya itu adalah dalam pasar kompetitif. Yang kelima yaitu efisiensi. Efisiensi ini mengukur kecepatan dan biaya proses transformasi. Dan yang keenam yaitu lingkungan. Lingkungan ini membawa teknologi baru dan memaksa adopsi proses manufaktur yang baru. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai klasifikasi metode manufaktur. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, produksi berbasis proyek. Ini di mana satu tugas yang bersifat kompleks ini dilakukan untuk penyelesaian dalam periode tertentu yang bersifat kompleks. Dilakukan untuk penyelesaian dalam periode tertentu dan dalam perkiraan pengeluaran. Yang kedua, produksi berbasis job, di mana satu atau beberapa unit produk diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam tanggal tertentu dan dalam harga yang ditetapkan sebelumnya dalam penandatanganan kontrak. Dan yang ketiga yaitu produksi berbasis batch, di mana kuantitas ini terbatas dari setiap jenis produk yang diizinkan untuk diproduksi pada satu waktu. Nah, keempat yaitu produksi massal dengan aliran, di mana proses produksi yang dilakukan ini pada satu mesin atau sejumlah mesin diatur sesuai dengan urutan operasi, beberapa produk yang diproduk ini dalam waktu dan disimpan dan di gudang menunggu penjualan. Dan yang kelima yaitu proses produksi, di mana proses produksi ini dilakukan untuk periode yang tidak akan terbatas. Nah, di sini ada struktur klasifikasi metode manufaktur ini. The of production ini dibagi menjadi 2, yaitu intermediate production dan yang kedua yaitu continue production. Dalam intermediate production ini dibagi menjadi 3, yaitu project production dan jobbing production dan batch production. Dan dalam continuous production itu ada mass and flow production dan process production. Nah, dalam perkembangan jenis-jenis produksi pada industri manufaktur terdapat beberapa pendekatan proses produksi. Yang pertama yaitu produksi berbasis proyek. Karakteristiknya itu awalnya itu pasti dan akhirnya itu pasti. Yang kedua itu kebutuhan sumbernya dayanya yang sangat beragam. Ketiga, keterlibatannya di berbagai lembaga. Keempat, tata letak atau posisi tetapnya. Kelima yaitu pembekangan biaya yang tinggi. Keenam, masalah personal. Ketujuh, penjadwalan dan kontrol. Dan kedua yaitu produksi berbasis job. Ini ciri-cirinya yang pertama, produksi yang berjalan skala kecil, aliran bahannya terputus-putus. Yang ketiga yaitu waktu siklus produksinya tidak profesional. Keempat, mesin serbaguna dan tata letak proses. Kelima, tenaga kerja berketerampilan tinggi. Keenam, supervisi berpengalaman atau berpengetahuan dan wawasannya itu sangat kompeten gitu. Yang ketujuh yaitu pekerjaannya dalam proses besar. Kedelapan, fungsi terbatas dan perencanaan pengendalian produksi. Nah, yang ketiga yaitu produksi berbasis batch. Karakteristiknya itu yang pertama, jangka pendek. Kedua, tenaga kerjanya terampil dalam perdagangan tertentu. Ketiga, supervisor harus memiliki pengetahuan tentang proses tertentu. Keempat, rentang kendali terbatas. Kelima,
mesin serbaguna dan jenis tata letak. Keenam, pengenaan material manual. Yang ketujuh, waktu siklus manufaktur berpengaruh karena antrian. Kedelapan, besaran pekerjaannya sedang berjalan. Kesembilan, fleksibilitas jadwal produksi. 10, perlu memiliki perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, yang keempat yaitu produksi massal dengan aliran. Karakteristiknya yang pertama, aliran material yang kontinu. Kedua, mesin tujuan khusus dan tata letak tipe produk. Yang ketiga, penanganan material secara mekanis. Yang keempat, tenaga kerjanya berketerampilan rendah. Yang kelima, waktu siklus produksinya itu sangat pendek. Keenam, pengawasannya itu mudah. Ketujuh, pekerjaannya sedang berjalan terbatas. Kedelapan, fleksibilitasnya lebih rendah dalam jadwal produksi. Dan yang kelima yaitu proses produksi. Apa sih karakteristiknya? Yang pertama, mesin tujuan khusus dengan kontrol. Kedua, penanganan material yang sangat mekanis dan otomatis. Ketiga, waktu siklus produksinya hampir nol. Keempat, tenaga kerjanya terampil rendah. Yang kelima, supervision menjadi spesialis proses. Keenam, pekerjaan dalam proses yang dapat diabaikan. Ketujuh, fungsi perencanaan dan kontrol produksinya itu terbatas. Nah, kita tadi sudah membahas apa sih itu klasifikasi metode manufaktur, dan yang ketiga itu kita akan membahas tentang pemilihan metode manufaktur. Dari tadi 5 metode manufaktur yang dirujuk sebelumnya adalah versi sederhana dari apa yang ditemukan dalam praktik. Sangat sedikit organisasi yang hanya menggunakan salah satu metode manufaktur dalam arti murni gitu. Sebagian besar organisasinya menggabungkan 2 atau lebih bentuk murni ini untuk menghasilkan komponen dan produk akhir. Metode pembuatan seperti produk juga ini memiliki siklus hidup. Saat produk diperkenalkan, produk dibuat dalam volume kecil dengan cara yang tidak efisiensi menggunakan formulir proyek. Dan ketika permintaan tumbuh, itu diproduksi dalam jumlah kecil menggunakan bentuk produksi dalam jumlah kecil menggunakan bentuk produksi berbasis batch. Karena output ini meningkatkan secara substansial karena fase pertumbuhan, semakin banyaknya subproses yang dirancang menggunakan formulir produksi aliran. Dan akhirnya, karena dalam fase jatuh tempo, produk yang bersaing ini terutama harga dan volumenya itu yang tinggi, metodenya sangat hemat biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk dengan biaya rendah. Bentuk produksi aliran ini kemudian merupakan pemrosesan yang paling sesuai. Nah, tiba dalam kesimpulannya yaitu 2 bentuk ekstrim dari metode manufaktur adalah produksi berbasis proyek dan produksi berbasis berkelanjutan. Produksi berbasis proyek adalah penguasaan tunggal yang bersifat kompleks. Sementara produksi berbasis berkelanjutan itu adalah pembuatan dalam jumlah terbatas dalam sekali jalan. Di antara 2 ekstrim ini terdapat 4 metode manufaktur yang berbeda, yaitu produksi kerja, produksi batch, produksi massal, dan produksi proses. Tingkat pengeluarannya itu meningkat dan diproduksi kerja ke produksi batch. Faktor-faktor yang berbeda dengan mempengaruhi pemilihan metode produksi meliputi volume, variasi, kapasitas, fleksibilitas, efisiensi, dan lingkungan. Sangat sedikit organisasi yang hanya menggunakan
satu dari metode manufaktur ini di dalam bentuknya yang murni. Banyakan organisasi ini mengembangkan 2 atau lebih dari bentuk bumi ini. Metode produksi meliputi siklus hidup serta analisis. IMPAS ini sangat membantu dan memilih metode produksi yang optimal. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.